Amerika Serikat kembali menyerang posisi garda revolusi Islam di dalam Iran dan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya tampak sudah dekat kembali goyah. Pada hari Jumat 8 Mei 2026, krisis meledak di dekat Selat Hormuz. Setelah 3 kapal perusak Amerika menjadi sasaran drone, rudal, dan kapal-kapal kecil Iran selama penyeberangan yang diawasi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika melaporkan bahwa USS Mason, USS Truxtun, dan USS Rafael Peralta diserang, tetapi tidak terkena. Tanggapan pun segera dilakukan terhadap struktur-struktur militer yang digunakan untuk melancarkan serangan, mengawasi kapal, dan mendukung operasi Angkatan Laut Garda Revolusi di Iran Selatan. Pertukaran serangan baru ini terjadi saat Washington menunggu jawaban dari Teheran mengenai sebuah proposal untuk secara resmi mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Rencana Amerika berusaha mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi kesepakatan yang lebih kuat, tetapi rezim Iran keberatan dengan syarat-syaratnya. Inti utama dari krisis ini terletak pada apa yang dilakukan oleh pihak Iran. Garda Revolusi telah menggunakan drone, kapal cepat, rudal, dan ancaman terhadap kapal-kapal untuk menunjukkan bahwa mereka bisa mempengaruhi lalu lintas di Selat Hormuz. Karena itu, respons Amerika tidak hanya berupa peringatan. Washington menyerang infrastruktur yang mendukung tekanan dari Iran. Laporan awal menyebutkan adanya ledakan dan aktivitas pertahanan udara di daerah-daerah seperti Bandar Abbas, Kashin, Sirike, Minab, Boucher, Shiraz, dan Teheran. Bandar Abbas memiliki arti khusus karena merupakan kota pelabuhan yang menjadi pusat kekuatan Angkatan Laut Iran di selatan. QHM berada di posisi strategis di dalam wilayah Hormuz. Sirik dan Minab muncul sebagai titik pesisir penting untuk pengawasan dan pergerakan militer. Tidak semua laporan yang datang dari Iran telah diverifikasi secara independen, tetapi arah operasi sudah jelas. Mengurangi kemampuan Garda Revolusi untuk mengancam kapal di selat, hingga saat ini belum ada jumlah resmi korban tewas yang dapat dipercaya dalam putaran baru ini. Operasi Amerika disampaikan sebagai serangan terhadap target militer dan tidak ada laporan publik yang terkonfirmasi mengenai jumlah korban di antara anggota Garda Revolusi. Kehati-hatian ini diperlukan karena Teheran sangat ketat mengontrol informasi internal ketika mereka mengalami serangan. Sementara Amerika Serikat hanya mengungkapkan sedikit detail, data yang dikonfirmasi adalah kapal-kapal Amerika diserang, tidak terkena, dan responnya menargetkan titik-titik yang terkait dengan mesin militer Iran. Kesepakatan yang hampir tercapai itu mengalami krisis karena Hormuz. Donald Trump telah menangguhkan proyek kebebasan, sebuah operasi yang dibuat untuk mengawal kapal-kapal dan membuka kembali jalur tersebut, dengan mengatakan bahwa ia ingin memberi ruang bagi diplomasi. Penghentian itu tidak berarti penarikan militer. Itu berarti ada jendela waktu singkat bagi Teheran untuk menerima persyaratan yang mencakup pembukaan selat secara bertahap, mengakhiri ancaman terhadap kapal-kapal, dan kemajuan dalam pembicaraan yang lebih keras tentang keamanan regional. Garda Revolusi membaca jeda itu sebagai kesempatan untuk memulihkan kekuatan dan kembali menguji batas-batas Amerika. Usulan Amerika juga menyentuh titik paling sensitif bagi rezim, yaitu program nuklirnya. Bagi Garda Revolusi, itu adalah kehilangan kekuasaan yang sangat besar, sehingga respons Iran pun penuh dengan penolakan politik dan ancaman militer. Mohsen Rezai, tokoh veteran dalam aparat Iran, menolak gagasan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa kompensasi dan menyebut syarat-syarat Amerika tidak realistis. Hal ini menjelaskan mengapa gencatan senjata menjadi terancam. Rezim tidak hanya ingin menghentikan tembakan, mereka juga ingin mendapatkan keuntungan sebelum melepaskan tekanan di laut. Washington tidak menerima logika ini. Riyadh khawatir bahwa proyek kebebasan akan memicu perang yang lebih besar dan menurut laporan, mereka menolak penggunaan pangkalan serta wilayah udara pada tahap-tahap tertentu operasi tersebut. Uni Emirat Arab di sisi lain telah mengalami tekanan langsung dari Iran dan menunjukkan rasa kesal terhadap sikap hati-hati Arab Saudi.
Perpecahan ini membantu Teheran selama beberapa hari, tetapi juga memperlihatkan ketakutan nyata dari monarki-monarki Teluk. Garda Revolusi menuduh negara-negara di pesisir Teluk mendukung serangan Amerika dan mulai memperlakukan Abu Dhabi sebagai musuh. Ini serius, karena Fujairah di Uni Emirat Arab adalah wilayah penting untuk kapal dan energi di luar bagian Teluk Persia yang paling sempit. Qatar dan Bahrain juga masuk dalam perhitungan ini. Qatar biasanya berperan sebagai jembatan diplomatik dalam krisis regional, sementara Bahrain menjadi markas penting bagi kehadiran Angkatan Laut Amerika. Kuwait mengamati eskalasi ini dengan ingatan sejarah tentang invasi dan perang. Arab Saudi berusaha melindungi jalur energinya dan mencegah konflik agar tidak langsung mencapai wilayahnya. Garda Revolusi mencoba memanfaatkan geografi ini untuk menebar ketakutan, tetapi setiap ancaman terhadap para aktor ini meningkatkan kemungkinan adanya respon regional yang lebih terkoordinasi terhadap Teheran. Ketika Iran mendapat tekanan langsung, mereka berusaha mengaktifkan berbagai titik di peta, menggunakan sekutu, milisi, dan front paralel. Tujuannya adalah menciptakan biaya politik bagi para lawan. Sejarah Teluk membantu memahami mengapa Amerika Serikat bereaksi dengan begitu cepat. Pada tahun 80-an selama Perang Tanker, Iran dan Irak menyerang kapal-kapal untuk menghantam ekonomi satu sama lain. Kuwait meminta perlindungan. Dan Washington merespons dengan operasi Earnest Will, mengawal kapal tanker minyak dan memperluas kehadiran militernya. Pelajaran dari periode itu sederhana. Ketika Teheran menjadikan jalur energi sebagai senjata, respons Amerika bisa beralih dari pengawalan menjadi serangan langsung. Kesalahan Garda Revolusi adalah menguji ingatan itu dalam waktu nyata. Serangan terhadap kapal kargo sudah memberikan tekanan pada perdagangan. Serangan terhadap kapal perusak Amerika menaikkan tingkat eskalasi. Kekuatan yang berpatroli di jalur tersebut tidak bisa membiarkan kekuatan ideologis menentukan aturan pelayaran. Karena itu, tembakan di dekat Hormuz lebih berdampak daripada pernyataan resmi dari Teheran. Mereka memberikan Washington alasan untuk melanjutkan serangan dan memperketat syarat-syarat gencatan senjata apapun. Krisis maritim lainnya menunjukkan pola yang sama. Terusan Suez yang ditutup antara tahun 1967 dan 1975. Memaksa kapal-kapal menggunakan rute yang lebih panjang dan lebih mahal. Di Laut Hitam, perang antara Rusia dan Ukraina mengubah gandum, pelabuhan, dan koridor ekspor menjadi alat tekanan. Iran mencoba menerapkan logika serupa di Selat Hormuz, tetapi dalam skala yang lebih berbahaya. Di sana, minyak, gas, dan kepentingan kekuatan besar melewati jalur itu. Karena itu, ancaman terbatas bisa menimbulkan konsekuensi global, dan respons militer bisa datang lebih cepat daripada yang diperkirakan Teheran. Tahap berikutnya kemungkinan akan ditandai dengan pengawasan laut yang diperketat, tekanan diplomatik, dan serangan baru jika Garda Revolusi tetap bersikeras. Amerika Serikat kemungkinan akan mempertahankan kapal perusak, pesawat pengisian bahan bakar, pesawat kargo militer, dan sistem pengawasan yang beroperasi. Gencatan senjata masih bisa bertahan, tetapi tidak dengan syarat yang diinginkan Teheran. Gedung Putih berusaha menjaga negosiasi tetap terbuka sambil mengurangi ruang gerak militer Garda Revolusi di selat tersebut. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.